Katakan bagus atau tidak karena kondisi setiap keluarga berbeda-beda. Setiap wanita pasti pengennya di rumah dekat dengan anak-anaknya. Namun tidak semua kondisi kita sama ibu-ibu sekalian. Mungkin kondisi keluarga A cukup, suaminya menafkahi dengan cukup. Keluarga B mungkin suaminya tidak bisa bekerja atau suaminya sakit atau ayah ibunya memerlukan biaya dari dirinya sehingga mengharuskan dia mencari nafkah di luar. Padahal seorang wanita sangat-sangat dimuliakan di dalam Islam. Hidupnya seluruhnya ditanggung ibu-ibu sekalian. Ketika dia belum menikah, hidupnya ditanggung oleh ayahnya. Dan ketika dia sudah menikah, hidupnya ditanggung oleh suaminya. Itu sejatinya posisi perempuan di dalam Islam. Sehingga kalau ada perempuan yang bekerja dengan alasan ingin membantu perekonomian keluarga, tentu ini sangat baik ibu-ibu sekalian. Karena itu bukan tugasnya. Namun dia berkorban untuk orang-orang yang dia cintai dengan cara dia bekerja. Maka pertanyaannya, siapa sesungguhnya pemberi nafkah? Ayah dan suami. Perempuan tidak diciptakan dari tulang punggung. Dia bukan tulang punggung keluarga. Perempuan diciptakan dari tulang rusuk. Dia harusnya dijaga, dia dilindungi. Itu perempuan. Tapi siapapun perempuan yang menjadi tulang punggung, maka dia sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ada kalimatnya di sini dalam hadis riwayat Muslim. 1 dinar yang engkau berikan di jalan Allah untuk berperang di jalan Allah, 1 dinar yang engkau berikan kepada fakir miskin, 1 dinar yang engkau berikan kepada keluargamu lebih baik adalah kepada keluargamu. Artinya setiap wanita yang bekerja memiliki harta dan engkau berikan pada keluargamu, engkau telah memberikan sodakoh yang terbaik. Laki-laki punya harta, sebagian harta laki-laki milik istrinya, milik wanitanya. 100% harta milik perempuan dari uang kerja kerasnya, 100% milik dirinya. Enak gak Bu jadi perempuan? Adapun kalau perempuan memberikan untuk keluarganya, namanya sedekah. Jadi perempuan telah memberikan sedekah kepada suami dan anak-anaknya. Dan itu adalah sedekah yang terbaik. Maka hebat tidak perempuan-perempuan yang seperti ini? Bukan tugasnya menjadi tulang punggung, tapi dia mau melakukan hal tersebut untuk membantu keluarganya, orang tuanya. Karena Bu, kalau kita tidak bekerja misalnya, kemudian suami memberikan uang kepada kita, kita mau memberikan kepada ibu kita, kepada adik-adik kita, kita harus minta izin kepada suami kita. Kita berikan sedekah kepada fakir miskin, pakai uang suami, kita harus izin dengan suami ibu-ibu sekalian. Makanya ada istri Rasulullah namanya Zainab binti Jahsy. Beliau bekerja menyamak kulit binatang ibu-ibu sekalian. Uangnya untuk apa? Untuk sedekah. Untuk sedekah. Makanya Zainab binti Jahsy dikenali dengan nama Ummul Masakin, ibunya orang-orang miskin. Jadi kalau bisa menghasilkan sendiri misalnya, tanpa harus pergi keluar, ibu bisa berdagang online atau apapun, kenapa tidak kita lakukan? Dengan begitu mungkin saja suatu hari nanti kita bisa menolong perekonomian keluarga misalnya, atau ingin bersedekah dengan siapapun misalnya. Baik, selanjutnya sahabat-sahabat atau sahabiah, sahabat wanita yang bekerja di zaman Rasulullah SAW banyak sekali ibu sekalian. Jadi wanita bekerja di luar bukan hal yang asing, bukan hal yang aneh. Karena sahabiah sudah melakukannya. Siapa-siapa sahabiah yang bekerja? Pertama adalah Khadijah Khuwailid radhiyallahu anha, terkenal sebagai seorang pembisnis dan pedagang. Tapi lihat bagaimana cara kerja Khadijah. Beliau adalah seorang pedagang yang kaya raya, tapi beliau berada tetap di tempatnya. Cara kerjanya Khadijah adalah memiliki banyak tangan kanan yang dikirim-kirim untuk menuju ke negara-negara yang lain. Salah satu pekerjanya adalah Muhammad bin Abdullah yang dikirim menuju ke negeri Syam untuk bekerja, yang pada akhirnya menjadi suami Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Namun Bunda Khadijah tidak langsung pergi ke negara-negara tersebut. Beliau memiliki tangan kanan untuk membantu perdagangannya, membantu bisnisnya, sehingga beliau tidak banyak pergi keluar rumah. Kemudian yang kedua adalah contoh dari istri Nabi Ayub alaihissalam. Ketika suaminya sakit, maka beliau bekerja. Istri Nabi Ayub alaihissalam menjual rambutnya pada saat itu untuk bekerja. Karena pada saat itu Nabi Ayub diuji dengan kulit badannya sakit, hartanya habis, anak-anaknya meninggal. Jadi kalau ada istri yang membantu perekonomian suaminya karena suaminya sakit atau yang lain-lainnya, ini sudah dicontohkan oleh istri Nabi Ayub alaihissalam. Kemudian ada Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anha yang menolong
suaminya Zubair bin Awam radhiyallahu anhu untuk bekerja, mengambil kurma, membawa kurma, membantu perekonomian suaminya. Kemudian ada Aisyah anha, istri tercinta Rasulullah SAW, mendapatkan ilmu langsung dari suaminya, dan ilmu itu tidak dipendam sendirian. Para sahabat Rasulullah, bahkan para sahabat laki-laki Rasulullah SAW belajar kepada Aisyah radhiyallahu anha. Jadi kalau ibu-ibu punya ilmu, silahkan ilmu itu ditularkan, disebarkan, diajarkan kepada siapapun ibu-ibu sekalian. Ini bagian dari bekerja. Bekerja tidak melulu konotasinya adalah untuk mendapatkan uang. Bekerja adalah melakukan sesuatu hal yang bermanfaat, yang diridhoi oleh Allah. Kemudian Zainab binti Jahsy yang sudah saya jelaskan, beliau bekerja untuk uangnya yang beliau dapatkan untuk banyak sedekah. Kemudian ada Rufaidah binti Sa'ad yang merupakan perawat pertama. Beliau aktif dalam berbagai macam perang. Beliau ikut serta dalam berbagai macam perang. Tugasnya menjadi perawat bagi korban-korban perang. Kemudian ada Ashifa yang disebut sebagai ketua pasar atau mengurus masalah pasar. Dan ada Ummu Salim binti Milhan yang bertugas sebagai perias wajah. Jadi dari zaman dahulu perias wajah itu sudah ada ibu-ibu sekalian dan teman-teman sekalian. Itu beberapa pekerjaan di zaman Rasulullah SAW. Berikutnya, kita boleh bekerja keluar rumah dengan syarat dan ketentuan berlaku. Kita boleh pergi keluar rumah dengan syarat-syarat tertentu. Yang pertama adalah ketika kita sudah menikah, maka syaratnya adalah izin dari suami. Selama suami mengatakan engkau harus di rumah, kita harus di rumah. Ketika suami mengizinkan kita untuk bekerja, maka kita boleh bekerja. Maka siapapun yang belum menikah, berikanlah syarat pranikah kepada calon suami dan katakan kalau engkau tetap ingin bekerja, nanti setelah aku menikah, bolehkah aku bekerja? Kemudian kalau calon suami mengatakan boleh, silahkan melanjutkan pernikahan dengan orang tersebut. Namun ketika calon suami mengatakan tidak boleh, pilihannya ada dua. Melanjutkan pernikahan dengan orang itu atau kita cari yang lain yang kira-kira mengizinkan kita untuk bekerja. Kan belum nikah, masih bebas. Makanya kalau bagi muda-mudi jangan terlalu cinta banget kalau belum menikah. Kalau udah cinta banget nanti bahaya. Bisa membahayakan diri kita sendiri. Jadi kita boleh bekerja